Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 10 yang beranggotakan saya Niswatul Aimah dan teman saya yang bernama Muhammad Lukman Fanani akan mempresentasikan bab yang berjudul Qasasul Quran. Di sini terdapat 5 poin penting yang akan kita bahas. Yang pertama, yaitu pengertian Qasasul Quran. Yang kedua, macam-macam kisah yang dijelaskan dalam Al-Quran. Yang ketiga, karakteristik kisah-kisah dalam Al-Quran. Yang keempat, tujuan kisah-kisah dalam Al-Quran. Dan yang kelima atau yang terakhir yaitu relevansi antara kisah dengan sejarah. Poin pertama yang akan kita bahas yaitu pengertian Qasasul Quran. Qasasul Quran berasal dari dua kata, yaitu qasas dan Al-Quran. Pertama, qasas atau kisah. Qasas atau kisah berasal dari bahasa Arab yaitu qasah dan bentuk jamaknya adalah qisos dengan qaf dibaca kasroh. Kisah dalam bahasa Arab adalah berita-berita yang diriwayatkan dan diceritakan. Kata-kata qasas juga berasal dari kata al-qasasu yang berarti mencari atau mengikuti jejak. Menurut Al-Ja'far, arti dari al-qasas adalah mengikuti jejak atau menelusuri bekas atau cerita atau kisah. Yang kedua, Al-Quran. Menurut pendapat As-Suyuti, nama Al-Quran berasal dari kata qara'a yaqra'u Qur'anan yang bermakna bacaan. Al-Quran adalah kalam Allah yang diturunkan kepada manusia melalui Nabi Muhammad sebagai risalah terakhir. Al-Quran merupakan mukjizat dari Allah yang mengabadi. Semakin maju suatu peradaban ilmu pengetahuan, maka semakin tampak pula kesahihannya. Oleh karena itu, mukjizat berupa Al-Quran ini diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad sesuai dengan Quran Surat Al-Baqarah ayat 2 yang berbunyi Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin, yang artinya kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Dari dua pengertian tersebut, kita ketahui bahwa Qasasul Quran adalah kisah-kisah dalam Al-Quran. Pada intinya, kisah dalam Al-Quran adalah pemberitaan Al-Quran tentang kronologis peristiwa yang telah lalu, di mana peristiwa tersebut dialami sendiri oleh Nabi Muhammad pada masa kenabian dan masa yang akan datang yang kemudian menjadi iktibar bagi manusia. Sehingga dari kisah tersebut manusia dapat menangkap pesan dan pelajaran yang sesungguhnya, yang mudah dicerna akal dan dapat diresapi hati sanubari. Poin yang kedua yaitu tentang macam-macam kisah yang dijelaskan dalam Al-Quran. Di sini terbagi menjadi 5 tinjauan. Yang pertama yaitu ditinjau dari segi waktu, yang kedua ditinjau dari segi materi, yang ketiga ditinjau dari segi jenisnya, yang keempat ditinjau dari segi panjang pendeknya kisah, dan yang kelima ditinjau dari segi versi lain. Yang pertama yaitu ditinjau dari segi waktu. Kisah-kisah dalam Al-Quran jika ditinjau dari segi waktu terbagi menjadi 3. Yang pertama, kisah gaib pada masa lalu menceritakan kejadian-kejadian yang bersifat gaib dan tidak lagi dapat ditangkap oleh panca indera manusia. Yang kedua, kisah gaib yang terjadi pada masa sekarang. Kisah ini menerangkan kegaiban masa sekarang dan yang menyingkap rahasia orang-orang munafik. Yang ketiga, kisah gaib pada masa yang akan datang. Kisah ini menceritakan beberapa kisah yang akan datang yang belum terjadi pada saat turunnya Al-Quran, tetapi peristiwa itu akan benar-benar terjadi pada masa yang akan datang. Yang kedua yaitu ditinjau dari segi materi. Kisah-kisah dalam Al-Quran jika ditinjau dari segi materi terbagi menjadi 3. Yang pertama yaitu kisah nabi-nabi atau qasasul anbiya. Dalam Al-Quran menerangkan kisah-kisah dakwah para nabi, mukjizat para rasul,
sikap-sikap umat yang menentang, dan marhalah dakwah serta perkembangannya. Yang kedua, kisah yang berkaitan dengan orang-orang yang tidak dapat dipastikan kenabiannya dengan peristiwa yang telah terjadi, seperti kisah sekumpulan orang yang meninggalkan suatu kampung karena mereka takut mati. Yang ketiga, kisah yang berkaitan dengan kejadian pada masa Rasulullah SAW. Misalnya, dalam Quran Surat Ali Imran menerangkan peristiwa terjadinya Perang Badar dan Perang Uhud. Yang ketiga, ditinjau dari segi jenisnya. Menurut M. Khulafaullah, kisah-kisah dalam Al-Quran terbagi menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama, kisah sejarah atau disebut dengan Al-Qisas At-Tarikhiyah. Yang kedua, kisah perumpamaan atau yang disebut dengan Al-Qisas At-Tamtsiliyah, dan yang ketiga yaitu kisah asatir. Nomor 4. Ditinjau dari segi panjang pendeknya kisah. Dalam Al-Quran terbagi menjadi 3 bagian, yaitu kisah Nabi Yusuf alaihissalam dalam surat Yusuf. Hampir seluruh ayatnya mengungkapkan kehidupan Nabi Yusuf dari masa kanak-kanak hingga dewasa, bahkan sampai memiliki kekuasaan. Kisah Maryam yang terdapat dalam surat Maryam dan kisah Asbabul Kahfi yang terdapat dalam surat Al-Kahfi. Kisah yang jumlahnya kurang dari 10 ayat yang termasuk dalam kategori kisah pendek, yaitu kisah Nabi Hud dan Nabi Lut dalam surat Al-A'raf. Nomor 5. Ditinjau dari segi versi lain. Menurut Muhammad Qutb, kisah-kisah dalam Al-Quran terbagi menjadi 2. Kisah lengkap. Lengkap yang dimaksud di sini adalah terdapat urutan tempat, waktu, para tokoh yang ada pada saat peristiwa tersebut, dan gambaran kejadian yang berlangsung. Kisah tidak lengkap. Maksud dari kisah tidak lengkap yaitu dalam peristiwa tersebut tidak menggambarkan urutan tempat, waktu, para tokoh, melainkan hanya menggambarkan peristiwa yang berlangsung saja. Disebutkan dalam pendapat lain bahwa Muhammad Qutb juga membagi kisah-kisah dalam Al-Quran menjadi 3 macam, yaitu kisah waqiyat, kisah tamsiliyat, kisah tahririyat. Menurut Manna Al-Qattan, kisah-kisah dalam Al-Quran terbagi menjadi 3, yaitu 1. Kisah para nabi terdahulu. 2. Kisah tentang berbagai peristiwa pada masa lampau yang tidak dapat dipastikan kenabiannya. Yang ketiga, kisah yang berkaitan dengan berbagai peristiwa yang terjadi pada Nabi Muhammad SAW. Karakteristik kisah-kisah dalam Al-Quran. Kisah-kisah yang terdapat dalam Al-Quran berfungsi menerangkan suatu kejadian yang pada akhirnya kisah tersebut dapat memberi ibrah positif bagi para pembacanya atau pendengarnya, di mana magnet tersebut akan menyentuh rohani keimanan. Tujuan kisah-kisah dalam Al-Quran. Yang pertama, menjelaskan dasar-dasar dakwah agama Allah, yakni pokok-pokok akidah, syariat, dan akhlak yang disampaikan oleh para nabi. Yang kedua, menguatkan bukti kebenaran bahwa Nabi Muhammad SAW benar-benar menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, menguatkan dan memantapkan hati Rasul. Yang keempat, mengabadikan usaha-usaha yang dilakukan oleh para nabi. Yang kelima, menunjukkan kebenaran ajaran dakwah yang dibawa oleh para nabi. Yang keenam, mengungkap
kebohongan ahlul kitab yang telah merasakan dan menyembunyikan isi. Relevansi antara kisah dengan sejarah. Seorang muslim sejati adalah yang mengimami Al-Quran, yang meyakini bahwa Al-Quran adalah kalam Allah atau perkataan yang datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Quran adalah kitab yang suci dari unsur seni dan tidak memperdulikan kisah sejarah. Kisah-kisah yang terdapat dalam Al-Quran semuanya merupakan fakta sejarah yang dilukiskan dengan bahasa yang lain, yang indah dan menarik untuk dipelajari serta diambil hikmahnya. Dalam kisah-kisah Al-Quran banyak sekali ayat yang mengungkapkan kisah sejarah dengan gayanya yang sangat khas, sehingga sangat berkesan bagi hati sanubari dan jiwa manusia. Karena kisah-kisah yang terumat dalam Al-Quran adalah sejarah yang benar-benar terjadi pada masa lampau. Oleh karena itu, jelas bahwa antara Al-Quran dengan kisah sejarah sangat berkaitan atau berhubungan. Sekian presentasi dari kelompok 10. Apabila ada kekurangan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.